Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita, saya bangkit kita berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Lihatiku, lihatiku, lihatiku. Saat ini kita akan mulai pujian kita masuk katakan karyamu mempesonaku. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, mari kita katakan, saat indahku berharap denganmu.
kita angkat pujian kita lebih lembut lagi. Saat kita mau berharap. Yesus kekasih jiwa, bawa kami dalam doa-Mu Tuhan. Dalam peluk menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Menikmati mari kita katakan lebih lembut lagi saat indah untuk berhadapan dengan kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Yesus kekasih jiwa, dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu, penuhiku mulai-Mu selalu. Beriku selalu yang dalam dariku, menikmati mari kita katakan dari awal lagi. Saat kita masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau berhadapan di hadapan-Mu Bapa, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam peluk
Haleluya, haleluya. Saat ini kami mengatakan Tuhan bagi hati kepada satu bisa. Tuhan mari kita katakan satu menyembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus atas
kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh ada saat ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Engkau yang disembah dan dipuji Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus seperti Engkau Tuhan. Tuhan Engkau berkati setiap puji-pujian kami Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat kami GKSI Tuhan Yesus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan dan pengharapan buat kami Tuhan. Karena pengharapan dan kekuatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap kita punya sukacita, amin. Sebelum kita mengangkat pujian kita, mari kita katakan kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita tepuk tangan yang lebih meriah dari Tuhan kita. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari kita goyangkan badan kita dalam berdiam diri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam nama-Mu. Dibawa ke pasayap-Mu. Aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan awali. Mari kita katakan bagaikan awali, melintasi gunung tinggi, bagaikan awali, melintasi badai hidup, dibawa ke pasayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Memuji Tuhan, kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam tangan-Mu. Dibawa ke pasayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke pasayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saya mau coba kita lebih semangat lagi. Kita katakan bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke pasayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di masanya kita berkumpul bersama. Di masanya kami berkumpul bersama. Dari satu dan bangsa
garisnya sungguh dan masa. Berdiri hadapan anak muda satu suara, banyak kata dari Allah yang duduk dan berkata, kalilah kepada anak domba. Dunia yang berkata, berkuasa, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi kita selamatkan bagi Allah, bagi Allah yang duduk dan bertata, kami mari kepada anak domba. Dunia berkuasa, kemuliaan baginya selamanya. Mari kita sama-sama katakan kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita minta roh hikmat dan roh kebijaksanaan sehingga kita mengerti akan firman-Nya. Karena firman-Nya ya dan amin. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian Bapa. Kita katakan ketika badai hidup datang menghadap. Ketika badai hidup datang menghadap, kita sering kita dalam badannya. Kepada siapa kami datang berharap, hanya padamu kami berserah. Hanya kita bersama mengangkat tangan Tuhan baik, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa ada perhiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar. Ingat saatnya yang pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hatimu ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tanda. Saatnya kita bersama mengangkat tangan Tuhan teriak, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama
Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Kami menyampaikan firman dan kebenaran. Kita berjanji berkata-kata dunia menjadi tawanan. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami hadir di dalam gereja. Kiranya Tuhan, Kau membuka urapan bagi setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kami satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang mengasihi setiap kami. Sampai Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah setiap kami. Urapan kasih-Mu, urapan kami saat ini Tuhan. Biar firman ini tumbuh dan berbuah dalam setiap kami. Kami boleh memperoleh berkat bagi dunia ini, dan Kau pakai Tuhan kami sebagai tangan-Mu untuk memberkati. Percaya Tuhan, kalau kasih-Mu Engkau menggerakkan setiap kami oleh belas kasihan-Mu, dan kami memperoleh anugerah-Mu yang terbesar. Telah setiap kami sucikan, kuduskan ruangan gereja kami, hati kami, telinga kami, mata kami, agar tertuju pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan terima kasih sebagai guru. Tuhan Yesus memberkati selalu pelayan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama, yang tema kita adalah hidup yang digerakkan oleh belas kasihan. Hari ini saya percaya bahwa kita semua memiliki kasih anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, kita mau membuka firman Tuhan dari Matius 15 ayat 32. Mari kita buka bersama-sama. Matius 15 ayat 32. Kita akan bacakan firman Tuhan ini. Matius 15 ayat 32. 3, 2, 1. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, tapi mereka pingsan di jalan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Ia mengasihi kita. Bukan saja Dia memberikan makanan rohani, tetapi juga Dia memberikan makanan jasmani. Amin. Dia memperhatikan orang-orang yang mengikuti Dia. Saudara, saya mau tanya, apakah kita mengikuti Yesus? Amin. Saudara jangan khawatir, kita akan pasti. Amin. Kita pasti akan mengikuti Yesus. Seperti firman Tuhan hari ini. Kita tidak mengikuti jalan-jalan yang lainnya, ala-ala lainnya Tuhan
Inilah belas kasihan Tuhan bagi kita. Kalau kita mau melihat tema kita ini, hidup yang digerakkan oleh belas kasihan itu seperti apa? Siapa yang sudah melakukannya? Abraham, ketika ia meminta belasan Tuhan, belas kasih Tuhan, dalam di mana Sodom dan Gomora akan ditumpaskan. Dia menawar pada Tuhan dari 50 orang benar menjadi 10. Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Dia mengadakan negosiasi yang begitu alot kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota ini, jangan kau harus. Inilah rasa belas kasihan Abraham kepada bangsa negara Sodom dan Gomora kota waktu itu. Begitu amat. Ini luar biasa kasih seorang Abraham kepada kota Sodom. Satu lagi, Yusuf. Kalau kita melihat dari kejadian 15, kejadian 50, ayat 15 sampai dengan 20. Kalau kita membaca Alkitab, Yusuf itu dibuang oleh saudaranya. Tapi Yusuf tidak balas dendam. Dia tidak membalas dengan kejahatan, tapi dia memiliki belas kasihan. Kalau kita baca ini, mungkin kita pulang jam 8 malam. Tapi saya hanya memberikan contoh-contoh di Alkitab supaya kita memahami bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini memiliki belas kasihan. Apalagi Tuhan Yesus. Banyak sekali kalau kita membaca Alkitab, saudara, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Amin. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan. Malam ini, sore hari ini, pasti akan saudara mengalami mukjizat. Amin. Kuncinya adalah ketika saudara dan saya memiliki belas kasihan. Amin. Itu kunci. Saudara, sulit ya kalau kita ingin memiliki hati yang belas kasihan. Tetapi ketika Roh Kudus, ketika Yesus berkata di dalam hati kita, Roh Kudus yang menuntun kita, maka itu tidak akan ada yang mustahil. Karena apa? Yesus mengajarkan cara kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Maka kita setiap orang yang percaya, saudara, harus memiliki kasih Kristus. Amin. Ini yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Kita ini sebagai tangan Tuhan untuk melakukan kasih Kristus di dunia ini. Dan kita memiliki kasih Kristus, kita akan menjadi berkat dan menerima berkat itu. Kenapa, saudara? Karena kita tidak lagi punya ego yang tinggi. Orang yang tidak punya belas kasihan, pasti dia punya ego yang tinggi. Kenapa? Karena dia merasa hatinya, hidupnya lebih besar daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain. Dalam kita memiliki hati belas kasihan seperti Yesus, maka ya ketika ia melihat orang aman tadi, kalau kita melihat dalam ayat 15, pasal 15, Matius pasal 15 ayat 32 ini, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang itu. Mereka sudah 3 hari sudah mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi?
Tetapi sebelum itu mereka sudah menyaksikan banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Maka Yesus dengan merasa belas kasihan kepada mereka yang ikut dia. Mereka tidak mempunyai makanan. Tidak ada makanan. Tapi ketika saudara dan saya ikut Yesus, Yesus akan sediakan semua makanan, baik jasmani maupun rohani. Amin. Saudara saya juga akan melanjutkan khotbah ini dengan mengapa belas kasihan ini harus memiliki motif utama, harus punya corak, punya gaya. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Matius 9 ayat 36, kita selalu lelah dalam mengikuti. Sehingga kita harus punya kekuatan. Mari kita melihat Matius 9, kalau bisa ditampilkan biar jemaat boleh melihatnya dan boleh mengerti firman Tuhan ini. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita ini adalah diibaratkan seperti orang-orang yang lelah dan orang-orang yang terlantar. Orang yang lelah, orang yang tidak memiliki daya upaya, orang yang sudah tidak memiliki masa depan, tidak memiliki harapan, itu sudah lelah, sudah tidak punya motivasi hidup lagi, sudah menyerah. Aku sudah lelah hidup ini. Tapi Tuhan katakan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang menuntut kita, saudara. Kita tidak boleh lalai, tidak boleh lelah dalam menghadapi keadaan pada saat ini. Apapun dalam keadaan kita yang kita gumuli, kita memiliki pergumulan-pergumulan masing-masing. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan pasti akan menyelesaikannya pada malam hari ini. Mukjizat pasti akan terjadi pada malam hari ini. Tidak boleh lelah dalam melayani Tuhan. Apalagi sehingga kita amal Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan, tidak boleh lelah dalam pelayanan. Karena itu menunjukkan kasih Kristus. Terus dikatakan apa? 36 terlantar. Ada dua titik lelah dan terlantar. Terlantar artinya tidak ada yang mengurus. Kalau domba-domba itu sudah terlantar, hidupnya amburadul. Mau apa yang dibuat terserah. Mau makan apa dombanya terserah. Mau makan rumput yang sudah basi pun terserah. Mau makan rumput yang nyaman, yang enak, yang hijau pun terserah. Tetapi ada seorang gembala yang merawat kita. Ada seorang gembala yang menuntun kita ke tempat yang hijau. Maka domba-domba ini dituntun oleh seorang gembala supaya kita apa? Dikatakan kita terhindar dari mangsa-mangsa yang jahat. Dari mulut-mulut harimau, binatang buas. Sekarang kita ini digembalakan supaya apa? Kita terarah, fokus, tidak dibinasakan oleh binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Firman Tuhan
dikuburkan, diberi makan jemaatnya, supaya kita tidak dikatakan terlunta-lunta, tidak ada yang mau mengurus, tidak ada yang mau memberi makan, tidak ada yang mau peduli. Itu terlantar. Kita melihat banyak orang yang terlantar di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mereka tidak tahu harus bagaimana, maka kita perlu seorang gembala yang mengembalakan kita. Jadi buat saudara hadir tempat ini, ada seorang gembala yang memperhatikan manusia. Saya dan yakin bahwa saudara pasti diperhatikan, pasti ditolong. Apa saja saudara punya masalah, bisa telepon Bapak Gembala pasti akan ditanggapi. Saya percaya. Saudara, supaya kita tidak terlantar dan kita terpuruk. Kita punya masalah, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Anak kita mau nikah, kita sakit lah, mungkin ada keluarga kita yang butuh pertolongan, kita perlu seorang gembala untuk mengurusnya, memberi dia nasihat-nasihat, makanan-makanan rohani. Yang selanjutnya apa? Belas kasihan itu harus memiliki kasih sesama. Bagaimana kasih sesama itu? Kasih saling mengasihi itu. Bagaimana caranya? Kita melihat Yohanes 13 ayat 34. Saya agak sulit di ini. Yohanes 13 ayat 34, mungkin Bu bisa bantu saya. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yang supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi. Kamu demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Inilah perintah untuk mengasihi sesama. Ada saling mengasihi, saling memperhatikan, baik jemaat dengan jemaat, baik pengurus gereja dengan jemaat, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala, saling ada interaksi dan saling menasihati, saling menegur, saling sapa. Nah, puji Tuhan, kita ketika masuk dalam ruangan gereja ada menyambut tamu yang memberikan apa? Kita salam. Itu artinya apa? Kita saling mengasih sama, saling merangkul, saling menopang. Kalau ada yang sakit, didoakan, dikunjungi. Itulah mengasihi sesama, mengasihi sesama umat manusia. Apalagi kalau kita bisa menabur berkah ini lagi bulan puasa, kalau bisa kita ada berkah, kita bagi-bagi berkah, lebih luar biasa lagi. Ya. Bisa memberkati orang-orang lain. Walaupun tidak sediman, tapi kita mau memberkati. Artinya mengasihi sesama, menolong siapa saja, bukan hanya orang yang percaya, tapi di luar orang percaya juga kita mengasihi. Karena kita memiliki kasih. Yesus tidak memandang agamanya apa. Ketika ia memberi makan pada 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, dalam konteks firman Tuhan ini ya, ada yang 5.000 juga, tapi dalam konteks firman Tuhan ini, dia memberi, dia tidak tanya satu persatu, tapi setiap pengikut, orang yang mengikut dia dikasih makan. Ini yang luar biasa, itulah memiliki kasih sesama. Tidak memandang rupa, tidak memandang siapa dia, orang berdosa atau tidak berdosa. Dia kasih, dia mengasihi, dia lakukan. Ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, harus kita lakukan. Saudara.
kasih sama ini sebagai wujud kepedulian kita. Kita peduli pada sesama dan juga membiarkan orang lain dalam penderitaan. Dalam Galatia 6 ayat 2, apa yang dikatakan firman Tuhan? Pertolonganlah menanggung beban. Bertolonglah menanggung beban. Demikianlah kami memenuhi hukum Kristus. Artinya, kalau kita saling berganding tangan, menyelesaikan permasalahan kita, maka itu dikatakan bahwa memenuhi hukum melakukan firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk saling peduli. Peduli sama kita, apalagi jemaat. Kalau ada jemaat kita, kalau keadaan sakit, kita kunjungi. Ada jemaat kita yang lagi mengucap syukur, kita datang sama-sama kita bersyukur. Kalau jemaat kita perlu ditopang doa, kita sama-sama menopang doa, bersama-sama berdoa. Kalau ada jemaat kita yang perlu untuk dibantu kekurangan, kita sama-sama bagaimana kita berembuk untuk menolong saudara kita yang kekurangan. Inilah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau di dalam Galatia 6 ayat 2 ini. Jangan kita biarkan cuek, jangan kita udah bukan urusan kita itu. Dia itu kemarin kita nasihati tapi tidak mau, tidak boleh. Kita seperti itu. Kita tidak boleh menghakimi, hanya Tuhan saja yang boleh menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi. Kita tetap berdoa, kita tetap mengasihi apapun yang terjadi. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki Kristus sebagai jalan. Mengasihi sesama itu seperti kita mematik sebagai pematik terjadinya mukjizat Tuhan. Sebagai pemicu mengasihi sesama itu sebagai pemicu terjadinya mukjizat Tuhan. Kalau kita mau bikin membakar sesuatu, memulai membakar, kita mematiknya menggunakan pancingan. Biasanya kalau kita mau bakar itu kita menggunakan pancingan kayu, menggunakan kayu yang kecil atau kertas supaya menimbulkan api. Kalau kita langsung membakarnya dengan kayu besar, kita akan menyala. Kita perlu mematiknya, perlu untuk dipicu. Nah, untuk memicu itu kita perlu apa? Untuk memicu terjadinya berkat Tuhan, maka kita perlu melakukan apa yang Tuhan katakan, mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama itu perlu apa? Untuk mencapai mukjizat itu kita buka pintu berkat itu melalui apa? Melalui Malaikat 3 dan 10. Coba buka saudara. Inilah kan. Ini apakah saudara dan saya sanggup melakukan ini? Katanya apa? Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pengedaraannya supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara, mari tidak publik. Kalau
saudara beribadah. Jika Tuhan Yesus memiliki dalam konteks ini 7 roti dan beberapa ikan kecil, maka ia bisa memberi makan 4.000. Luar biasa. Ada mukjizat kan? Ada sisanya 70 lagi. Firman Tuhan katakan. Ini mukjizat Tuhan. Jadi kalau saudara punya komitmen membawa persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan, saudara pasti akan mengalami mukjizat pada malam hari. Amin. Saudara, mungkin sangat berat firman Tuhan ini untuk saya, Pak. Saudara, saya katakan pada malam ini, kalau saudara punya etika, punya tekad, punya kebawaan, saudara pasti akan mengalami. Yang kedua, ketika memberi dengan belas kasihan juga akan terjadi mukjizat. Kita lihat dalam Matius 14 ayat 19 ada mukjizat yang terjadi. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan telah diambilnya. Ini lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadakan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-baginya kepada banyak orang. Ini yang kedua. Sama. Malam-malam ini pada sore hari ini kita mau membuka hati kita, membuka mindset kita, pikiran kita untuk menerima mukjizat Tuhan. Apakah Bapak Saudara punya kerinduan untuk menerima mukjizat Tuhan? Kita akan berdoa. Saya tahu, saya percaya, Bapak Saudara pasti punya pergumulan masing-masing, punya kerinduan masing-masing. Pada sore hari ini kita akan berdoa. Jika saudara dengan iman dan percaya, saudara akan menerima mukjizat Tuhan pada sore hari ini. Jangan ragu dan bimbang. Kalau saudara punya kerinduan untuk kesembuhan, berkat Tuhan, pekerjaan, apapun, Tuhan mau pada sore hari ini. Kita berdoa di tempat ini, baik saudara maju di tempat ini. Dan kami, saya dengan Pastor Levi akan berdoa untuk Bapak Saudara. Maka hal ini harus diterapkan, bukan di kita hanya mendengar begitu saja firman Tuhan. Ini harus diterapkan dalam kehidupan kita. Harus diterapkan, dilakukan. Jika mau saudara itu, saudara berdoa atau berdoa. Kalau saudara itu menerima, saudara harus berdoa dan kita akan berdoa. Kalau kita itu, kita harus melihat ada sekitar kita untuk memberkati sesama. Apakah di lingkungan saudara, di gereja saudara, di samping kiri kanan saudara, memerlukan kasih Kristus, perlu pertolongan, ulurkan tangan saudara untuk membantu. Dan selanjutnya berdoa. Jika saudara melihat atau saudara punya kelebihan, saudara punya keinginan, saudara ingin berbagi kasih,
memberkati orang lain. Lakukan. Implementasikan dari pusat hidup kita kepada firman Tuhan itu. Lakukan. Saudara, penerapan dalam hidup ini sangat sulit. Menerapkan firman Tuhan sangat sulit. Tapi saya percaya ada kuasa kasih yang Tuhan kita memiliki. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Jika kita boleh dan dapat melakukan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saudara, dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama ada belas kasihan. Yang kedua ada kepedulian. Yang terakhir ada mujizat. Kalau kita sudah memiliki belas kasihan, memiliki kepedulian, maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus saja yang sudah siap. Amin. Dan kemudian kita bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan. Bagi Bapak Saudara itu untuk didoakan. Saya mengundang sebentar saudara untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu sudah dikabulkan. Ajari kami Tuhan mengenal kasih Yesus. Dan percaya saat ini mujizat pasti terjadi. Saudara kami yang hidup mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Yesus kami mau menyerahkannya. Kami berani yang bertumbuh dalam permasalahan kami. Saya tahu. Kami mujizat Tuhan terjadi dan melawan setiap kami. Menikmati kasih Tuhan yang sudah ditawarkan. Perbuatan baru dalam hidup kami. Dan kami mau belajar mengasihi terus mengasihi seperti Yesus yang sudah mengasihi kami. Yesus yang sudah mengasihi kami. Saudara, kita sore hari ini waktu ini untuk didoakan. Saya ulang saudara untuk datang ke depan. Silakan saudara. Ada pergumulan apa yang saudara hadapi? Tuhan mau menolong saudara. Menikmati Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih anugerah Tuhan.
Yesus kekasih jiwa.
Yesus sangat baik, Tuhan Yesus selalu ada buat kami, selalu diingatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan beri yang terbaik. Sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, saya silakan kita duduk kembali. Saya serahkan kepada Pak Tony. Mereka berdalam doa kita. Bapak saudara, terima kasih Bapak pada hari ini untuk pada Tuhan untuk memberkati firman-Mu yang penuh dengan mujizat dan kebenaran dapat mematikan semua Bapak. Kau adalah untuk belas kasih berbagi untuk kita kami semua. Bapak saat ini kami mendengarkan pertanyaan kami. Terima Bapak persembahan dari kami. Limpahkan kami lagi. Jadi Bapak saudara kami memberikan pertumbuhan rumahmu juga Bapak, berkati mereka Bapak, agar kami sebagai berkati juga. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat pujian kita, ampun berkati malam aku ini berkati sepanjang hidupku jadi berkati malam aku jadi berkati aku diberkati berkati sepanjang
berkat, siapa dari menjadi berkat. Berkat di malam jadi berkat. Kita berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk setiap puji-pujian, untuk setiap penyembahan Tuhan, biarlah harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan, untuk setiap firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur karena sudah menerima firman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa, Engkau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Saudara yang kekasih, pada tanganmu di hadapan Tuhan, bahwa benih firman Tuhan yang kembali dalam kehidupanmu dan praktekkan firman Tuhan ini. Kasih Kristus menyertai engkau, apapun yang kau doakan, apapun yang kau imani, apapun yang kau gumuli, hari ini percaya. Yesus satu-satunya sumber jawaban. Tuhan memberkati engkau yang muda-mudi, yang sekolah Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, bahkan Tuhan memberkati gereja dan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujian bersama. Haleluya Bapak. Berkati aku berlimpah-limpah dan berpeluang daerahku dan kiranya kasih Tuhan menyampaikan doa dan kiranya aku menyertai melindungi aku daripada berkat sehingga kesedihan tidak melimpah. Berikan soal Tuhan. Guys, glory to glory. Ya, glory. Katakan, kalau berikan teman sekali Tuhan. Katakan berikan itu jangan lupa ya Allah, jangan lupa untuk sini. Sekarang itu Bapak Ibu Saudara, ya kita bersyukur.